Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesannya kepada para ustadz dan ulama di masa ini. Qasim berkata, aku melihat sebuah mimpi pada 13 Agustus 2015. Kita tinggal di sebuah tempat yang kecil yang dipenuhi dengan kegelapan. Bangunan Islam utama kita sudah dikuasai oleh tentara-tentara jahat. Lalu dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita saat sedang melihat tanda-tanda rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku dan orang-orang yang bersamaku menjadi bersemangat dan kami sangat gembira karena kami tahu waktunya telah datang bagi kita untuk bersatu kembali dan untuk mengambil alih kembali bangunan Islam kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahuku, Qasim, pergilah dan beritakan kepada seluruh ulama tentang kedatanganku. Katakan pada mereka, Muhammad telah bersama kita lagi untuk membebaskan bangunannya dari tentara-tentara jahat dan bersama-sama membangunnya kembali. Aku mengatakan ya padanya. Sekarang aku akan pergi dan menyampaikan pesanmu dan semuanya. Baginda mengatakan, baik, aku akan menunggumu. Aku pergi ke para alim ulama dan menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak mempercayaiku. Aku bertanya pada mereka, apakah kalian mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam lisan kalian? Siapapun dapat mengucapkan hal hebat dengan lidahnya. Kalian seharusnya memperlihatkan cinta kalian pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tindakan kalian, bukan hanya dengan lisan. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu kalian semua? Mereka berkata, Qasim, jangan buang waktumu. Kami mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan adapun yang kami lakukan itu untuk Islam. Aku memutuskan untuk kembali, dan dalam perjalananku, aku menemukan seekor kuda hitam yang kuat. Aku membawanya bersamaku. Aku menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berkata kepadanya, aku akan pergi sendirian untuk membebaskan bangunan Islammu. Lalu dia berkata, tunggu, aku ikut bersamamu. Aku menyetujuinya dan berkata, aku memiliki kuda yang kuat untukmu, kendarailah. Rasulullah memerintahkan orang yang lainnya untuk menunggu. Lalu kami pergi ke sebuah tempat di mana bangunan utama kami berdiri. Kami tinggal di bangunan ini sebelumnya. Lalu tentara-tentara jahat mengambil alih bangunan ini dan mereka membunuh orang-orang muslim di sekitarnya dan mereka menghancurkan Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku mulai bertempur, namun kualitas dan kekuatan mereka terlalu hebat dan aku sempat melihat beberapa musuh menyamar sebagai orang muslim, namun mereka bukan, dan mereka menyebabkan kerusakan pada Islam. Aku pun berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentara-tentara itu terlalu kuat. Baginda menjawab, kau duduk dan istirahat di sini. Muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir kepadanya. Aku akan melawan tentara-tentara itu sendiri dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong Qasim. Hingga akhirnya kejahatan dan kemunafikan hancur dan hanya tersisa orang-orang yang mencintai kedamaian. Tidak ada kejahatan maupun kemunafikan yang dapat bertahan di hadapan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendapatkan kembali bangunan Islam kami, namun dalam kondisi yang sangat rusak. Aku berkata kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus membangun ulang bangunan ini sekarang. Beliau sangat senang telah berhasil mengambil kembali bangunan ini. Baginda berkata, Qasim, tetaplah berada di sini, sementara aku pergi untuk mengabarkan kepada umat muslim lainnya. Lalu baginda berkata kepada orang-orang muslim lainnya, kita telah mengambil kembali tempat kita. Semua orang segeralah ke sana. Qasim ada di sana dan berperanlah dalam membangun kembali Islam.